Shalom. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau memuji Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Terima kasih sampai hari ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur, kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Kami punya kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam
buat Tuhan kita, amin. Puji nama Tuhan. Segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Segenap jiwa kami mau bernyanyi buat Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, kau terbesar Tuhan, kau termulia. Segenap hati kami mau memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memuji, biarlah semua memujimu. Oh, semua memujimu, Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin.
masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu sepenuhnya ambil alih hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
itu tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau pertemukan kami dalam ibadah online di minggu yang luar biasa ini. Bapa yang baik, kami mau belajar tentang mujizat yang Engkau kerjakan bagi anak muda di Nain. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi keinginan-Mu, apa yang menjadi kebenaran yang akan kami ambil di dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Kita bertemu lagi di dalam minggu, di dalam ibadah online hari ini. Nah, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan di dalam doa, bahwa kita akan belajar tentang mujizat di Nain, ya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain, ya, hanya dicatat di kitab Lukas saja, ya. Dan sebelum kisah ini, Yesus lebih dahulu menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, yang dicatat di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Nah, kalau kita menyadari letak geografisnya, maka kota Nain ini terletak memang dekat sekali dengan kota Sunem. Dan menariknya adalah bahwa di Perjanjian Lama dikisahkan Nabi Elisa juga pernah membangkitkan seorang anak muda di Sunem. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home Sisi dimanapun berada, dapat melihat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37, yaitu kisah tentang Nabi Elisa membangkitkan seorang anak muda di Sunem. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan membacakan dulu kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17, ya. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16, semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Ayat 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa seorang janda itu hanya menyandarkan hidupnya pada anak laki-lakinya. Ya, karena bagi orang Yahudi, seorang perempuan selalu menjadi milik dari seorang laki-laki dalam hidupnya. Bila seorang anak perempuan lahir dalam sebuah keluarga, maka ia bersandar pada ayahnya. Bila ayahnya meninggal, maka ia bersandar pada suaminya. Bila suaminya meninggal, maka ia seorang janda yang bersandar pada anaknya laki-laki.
Nah, Bapak Ibu, namun bila ia seorang janda yang ditinggal mati oleh anaknya laki-laki, maka boleh dikatakan habislah yang namanya harapan. Artinya, janda ini, ibu ini benar-benar kehilangan segalanya dalam hidup. Dan inilah yang sedang terjadi pada perempuan ini. Dan inilah yang sedang terjadi pada janda ini. Saat peristiwa ini terjadi, Yesus dan rombongannya bertemu dengan rombongan yang menyertai janda ini yang sedang keluar kota dengan maksud menguburkan anaknya laki-laki. Peristiwa kematian anak laki-laki ini pasti membuat hati janda itu sangat-sangat hancur. Hancur luluh. Kenapa? Karena ia kehilangan sandaran hidupnya. Sampai di sini dapat ya poinnya. Nah, tentu saja rombongan besar dari usungan jenazah anak muda Nain ini bertambah besar karena bertemu dengan rombongan Yesus. Dari perjalanan mereka masing-masing menjadi lambat, ya. Dan sementara Yesus mendapatkan kabar mengenai jenazah siapa yang diusung, timbullah belas kasihan, ya. Yesus ketika melihat itu dikatakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan di ayat yang 13 tadi. Karena itu Yesus kemudian menghampiri usungan itu dan ia menyentuh usungan itu. Tentu saja hal ini membuat banyak orang yang di Nain yang mengusung jenazah anak laki-laki ini bertanya, kenapa? Mengapa ya Yesus melakukan ini? Karena bagi orang Yahudi perlu diingat, mendekat kepada mayat ataupun bahkan menyentuh mayat ataupun usungannya akan membuat orang itu menjadi najis. Ini ada di dalam Bilangan 19 ayat 11. Ya. Dan kalau saya bacakan di Bilangan 19 ayat 11, orang yang kena kepada mayat ia najis 7 hari lamanya. Bahkan di ayat ke-14 dikatakan, inilah hukumnya. Apabila seorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Artinya mereka bertanya, bukankah kalau kamu menyentuh, kamu mendekat, kamu jadi najis? Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi sebenarnya apa yang Yesus lakukan ini melawan yang namanya tradisi. Bahwa apa yang sebenarnya Yesus lakukan ini, ya, ini melawan perintah hukum Taurat. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa hukum seremonial tidak lagi berlaku. Karena ketika ia datang, ia menggenapi seluruh hukum Taurat, termasuk hukum seremonial dan juga hukum moral. Dan hukum seremonial ini tidak lagi berlaku sejak kedatangan Yesus, ya. Contoh seperti begini. Tidak ada lagi binatang yang bersifat najis. Ya, semua binatang yang haram di PL dapat dimakan di Perjanjian Baru. Ya, hari Sabat tidak lagi mengikat. Bahkan setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, korban binatang di Bait Allah pun tidak lagi diperlukan. Ya, kita kembali lagi ke topik kita. Nah, sementara orang-orang yang mengusung jenazah anak laki-laki ini bertanya-tanya di dalam pikiran mereka perihal tindakan Yesus yang menajiskan dirinya sendiri, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada jenazah itu, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Sampai di sini semua orang kita yakin pasti terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan sementara rombongan jenazah yang belum mengenal Yesus, pastilah benar-benar kesel lihat tindakan Tuhan Yesus ini. Yang kenapa? Karena dengan semena-mena menyentuh usungan dan kemudian malah menyuruh jenazah itu bangkit. Nggak masuk akal. Namun sementara di pikiran mereka semua sedang bertanya-tanya atas kejadian baru saja terjadi, tiba-tiba jenazah di usungan itu bergerak. Nah, ini pasti buat kaget semuanya. Dan pastilah para pengusung kemudian meletakkan usungannya ini di jalan. Dan semua orang begitu heran karena hal yang sangat ajaib benar-benar terjadi. Bahwa anak muda ini benar-benar bangkit. Orang-orang yang tadinya meratap, mereka semua kini bersuka cita. Janda yang tadinya benar-benar kehilangan yang namanya harapan dan menangis sampai putus asa, kini mendapatkan harapannya kembali. Dan kemudian Yesus menuntun anak muda ini dan menyerahkan kepada ibunya. Semua orang rombongan yang tadinya membawa jenazah dari rombongan dan juga rombongan Yesus yang juga sangat banyak itu, akhirnya mereka semua memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Pada saat itu, yang sebelumnya ada ratapan, kini berubah menjadi tarian. Duka cita itu kemudian berubah menjadi sukacita. Keputusasaan itu kemudian memiliki harapan. Jadi rombongan Yesus dan rombongan pengusung ini sama-sama memuliakan Allah. Ini adalah sungguh sebuah peristiwa yang luar biasa. Yang terjadi benar-benar luar biasa. Dan orang-orang
ini kemudian di ayat 16 katakan, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Sampai di sini, Alkitab menceritakan kisah mengenai anak muda di Nain. Dan kemudian kita akan membandingkan dengan kisah anak yang dibangkitkan oleh Elisa di Sunem, yang telah sempat saya sampaikan tadi sedikit di depan. Jemaat Om Sisi dimanapun berada, Bapak Ibu yang saya kasih, dalam kisah yang baru saja saya sampaikan, ada kemiripan dengan kisah di Perjanjian Lama. Di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai dengan 37. Bahwa Elisa waktu itu pergi ke Sunem dan menubuatkan seorang anak laki-laki yang akan lahir dalam keluarga seorang perempuan kaya yang tidak disebutkan namanya. Ya, dan memang benar bahwa kemudian perempuan ini dan suaminya ya kemudian memiliki anak di tahun depannya. Namun ketika anak itu sudah menjadi besar, tiba-tiba ia kesakitan pada kepalanya dan akhirnya meninggal dunia. Dan ini adalah anak tunggal dalam keluarga ini yang ditempatkan pada usia tua mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, dalam kisah Lukas yang tadi saya jelaskan, terdapat kesamaan dengan kisah di Sunem pada saat Elisa juga membangkitkan. Ya. Apa yang menjadi sama-sama? Yang meninggal ini sama-sama anak yang tunggal. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, yang namanya anak tunggal adalah harapan satu-satunya di dalam keluarga. Bila anak tunggal ini kemudian mati, maka tidak ada penerus dalam keluarga mereka. Tentu saja hal ini lebih berat daripada sebuah keluarga yang memang sejak awal tidak memiliki keturunan. Karena ketika dalam keluarga ada anak tunggal, maka akan ada harapan. Maka akan ada cita-cita yang ditaruh pada anak tunggal ini. Bila kemudian anak tunggal ini mati, maka habislah, pupuslah harapan dan cita-cita yang selama ini sudah dibangun. Nah, kedua kisah ini memiliki kesamaan yang begitu berat yang dialami oleh keluarga. Apalagi yang sama? Fokus kehilangan ada pada ibu mereka. Nah, dalam kisah di Sunem Perjanjian Lama maupun kisah di Nain di Perjanjian Baru, sama-sama dikisahkan bahwa seorang ibu itu benar-benar merasakan betapa berat kehilangan anak tunggal yang pernah dilahirkan. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, kenapa berat? Karena anak tunggalnya pernah dilahirkan, pernah diberikan ASI, dibesarkan, dididik, serta ada harapan, ada cita-cita yang digantungkan kepada mereka. Kita mungkin hanya membaca kisah ini tanpa ada rasa emosional, tidak ada, ya. Dan mungkin juga tidak ada tanpa rasa kesedihan sama sekali. Namun saya mau katakan, bagi seorang ibu yang mengalami hal ini, sangatlah berat mereka alaminya. Benar-benar menguras air mata seorang ibu. Apalagi kesamaannya? Kesamaannya antara kisah di dalam anak muda yang dibangkitkan di Nain dengan Elisa membangkitkan anak di Sunem adalah ada belas kasihan Tuhan di sana. Sekalipun air mata itu berderai dalam keluarga mereka, ternyata ada kesamaan. Yaitu apa? Ada belas kasihan Tuhan. Turun atas ibu mereka. Ternyata anak mereka bangkit kembali. Dan setelah bangkit kembali, baik Elisa maupun Yesus menyerahkan anak itu kepada ibu mereka. Di sini kita belajar bahwa kasih seorang ibu mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Saya ulangi. Dari sini kita belajar bahwa kasih seorang ibu itu mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Bahwa tangisan seorang ibu menunjukkan betapa besar sayang mereka kepada anak-anaknya. Ada satu lagi kemiripan dalam kisah itu, yaitu lokasi geografis yang berdekatan. Karena letak Sunem dan letak Nain itu sangat berdekatan, maka ketika anak muda di Nain ini bangkit, pastilah mereka teringat akan kisah di kota sebelah yang dahulu seorang anak laki-laki yang juga dibangkitkan oleh seorang nabi besar, yaitu Elisa. Dan kejadian di Nain ini menunjukkan bahwa Yesus juga seorang nabi. Bahwa bahkan Yesus lebih besar dari nabi manapun juga. Karena Yesus adalah Tuhan atas semesta alam. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, dari sini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan di dalam keluarga, ketahuilah bahwa engkau adalah harapan yang besar dari orang tua kalian.
sebagai anak-anak Tuhan di dalam keluarga, ketahuilah ya bahwa ada harapan yang besar dari orang tua kita, bahkan dari ibu kita terhadap diri kita. Oleh karena itu jangan pernah kecewakan orang tua kita. Jangan pernah kecewakan ibu kita. Karena mereka begitu besar mengasihi kita, sekalipun tidak diucapkan. Yang kedua yang kita belajar, kalau ada di antara jemaat Home Sisi, engkau adalah seorang ibu, ketahuilah bahwa belas kasihan yang besar dari seorang ibu, cinta kasih yang begitu besar dari seorang ibu untuk anak-anaknya akan menggerakkan hati Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, jika engkau seorang ibu, ketahuilah, pahamilah bahwa belas kasihan yang besar dari seorang ibu, cinta kasih yang begitu besar dari seorang ibu akan menggerakkan hati Tuhan. Seorang ibu biasanya akan bertekun berdoa untuk kesejahteraan, untuk kesuksesan, untuk kebaikan anak-anak mereka. Hai ibu-ibu, teruslah berdoa untuk anak-anakmu. Karena doa seorang ibu yang tekun akan didengar Tuhan. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, apalagi yang kita dapat pelajari dari kisah mujizat Inain ini. Dari sini kita sebagai anak-anak, kita harus belajar untuk menghormati orang tua kita. Mengasihi, menyayangi mereka. Sementara orang tua kita masih hidup dan kita mampu memelihara mereka, peliharalah mereka. Kasihi, sayangi, hargai, hormati. Beri perhatian yang baik kepada orang tua kita. Katakan amin. Jangan sampai air mata kita tumpahkan ketika mereka sudah tidak ada. Enggak ada gunanya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Namun berilah mereka, orang tua kita ini, saat mereka hidup, berilah mereka supaya mereka dapat tertawa. Berilah mereka sukacita sementara mereka masih hidup, agar mereka tahu bahwa anak-anak yang telah mereka besarkan adalah anak-anak yang mengasihi orang tua dan tahu berterima kasih. Katakan amin. Apalagi yang kita dapat? Yang kita dapat dari pelajaran mujizat di Nain ini adalah ketika Yesus datang dalam setiap persoalan, tidak peduli seberapa besar pun persoalan yang ada, bahkan mungkin persoalan yang kita hadapi adalah persoalan antara hidup dan mati, ketahuilah bahwa semua persoalan itu lenyap seketika. Ketika apa? Ketika Allah datang. Persoalan itu lenyap seketika. Ketika apa? Ketika Allah melawat kita. Ketika Allah melawat keluarga yang kehilangan anak laki-laki tunggal mereka ini, masalah yang besar pun ini lenyap. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku jemaat Home Sisi dimanapun berada, mari saat ini kita minta Allah datang. Tuhan datang dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena kita ada Allah yang menyertai kita, maka segala yang tampak sukar pasti akan ada jalan keluar. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami belajar begitu banyak di dalam mujizat Inain ini. Kami belajar Tuhan. Kami belajar ketika kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan di dalam keluarga. Kami tahu bahwa ada harapan dari orang tua kami kepada kami. Karena itu beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk tidak mengecewakan orang tua kami, untuk tidak mengecewakan ibu kami, untuk kami tidak mengecewakan ayah kami. Bapak yang baik, terima kasih. Kalau ada di antara jemaat Home Sisi ini adalah seorang ibu, maka Tuhan berilah mereka hikmat, berilah mereka dapat menangkap Tuhan, bahwa belas kasihan besar dari seorang ibu, cinta kasih yang begitu besar dari seorang ibu untuk anak-anaknya akan menggerakkan hatimu ya Tuhan. Bapak terima kasih. Dan sebagai anak-anak kembali Tuhan, kami diingatkan untuk kami belajar menghormati orang tua kami. Belajar untuk mengasihi mereka, menyayangi mereka, memelihara mereka ketika mereka masih hidup. Mengasihi, menyayangi, menghargai, menghormati, memberikan perhatian yang baik kepada orang tua. Bapak, biarlah kami punya komitmen untuk selalu dapat membuat orang tua kami itu tertawa dan bersuka cita. Karena mereka tahu bahwa kami, anak-anaknya yang telah mereka besarkan, adalah anak-anak yang mengasihi mereka dan tahu berterima kasih. Dan terakhir Tuhan Yesus, kami percaya satu hal.
ketika Engkau datang dalam setiap pergumulan dan masalah kami. Maka tidak peduli seberapa besar pun persoalan dan masalah itu, bahkan itu hidup dan mati sekalipun, kami tahu bahwa itu masalah akan lenyap, hilang ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, ketika Engkau melawat kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari, aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul, menikmati kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.